Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Rehan Akbar. Di sini gue akan menjelaskan tentang implementasi DNS web dan email server di Cisco Packet Tracer. Nah, web server sendiri digunakan untuk menyimpan informasi tentang website, dan di Packet Tracer sendiri itu udah ada secara default website yang sederhana. HTML-nya seperti ini, bisa kita edit. Contohnya kita ganti judulnya. Nah, untuk mengaksesnya itu kita bisa dari klien. Kita buka web browser-nya. Kita masukin, karena belum ada alamat DNS server, kita masukin alamat IP-nya, alamat IP dari si browsernya. Nah, karena kita pakai simulation, kita bisa lihat yang terjadi di jaringan gitu. Nah, karena dia pakai TCP, dia itu bakal ngirim yang namanya three-way handshake seperti yang udah kalian pelajari di modul 3. Nah, kayak gini. Setelah kelar, baru dia bakal ngirim paket HTTP yang digunakan untuk meminta isi dari website-nya. Nah, si web server ini bakal ngirim balasan berupa file HTML yang diinginkan gitu. Setelah ini baru dia bisa melihat isi dari file HTML-nya. Nah, karena ini kan kita masih pakai alamat IP ya. Nah, untuk pakai nama domain itu kita perlu server tambahan, yaitu DNS server. Nah, contohnya ini kita tambahin satu server lagi. Di sini tuh kita buka DNS. Nah, kita masukin nama domain yang kita inginkan dari web server, misalnya netlab.com. Kita jangan lupa masukin alamat IP dari servernya, web servernya, kita add. Nah, baru kemudian kita itu bisa akses dari klien pakai nama domain, nggak lagi pakai alamat IP, karena alamat itu kan susah diingat ya. Misalnya network.com, kita klik go. Nah, bedanya dia tuh bakal berkomunikasi dulu sama si DNS server. Nah, kita lihat nih, dia nih bakal ngirim yang namanya paket DNS. Nah, dia kan UDP ya, jadi nggak perlu ke request dulu. Nah, kita lihat, nah yang ini tuh dia nolak karena dia nggak nyimpen. Nah, dia tuh bukan DNS server gitu. Yang DNS server yang ini kan, makanya dia tuh yang ngirim balasan. Nah, balasannya itu kalau kita lihat di sini, isinya itu, nah, answernya itu alamat IP dari si netlab.com ini. Dia bakal ngasih tahu ke PC. Nah, setelah itu dia bakal ngirim balasannya. Baru deh kemudian dia berkomunikasi dengan web server sama kayak tadi ini. Bikin three-way handshake. Terus kalau udah, dia minta paket HTTP. Nah, baru kalau udah, informasinya itu bisa dilihat di klien. Nah, berikutnya itu email server. Email server itu digunakan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Dan contohnya itu ini. Nah, karena kita udah nggak pakai web server, kita ganti jadi email server. Terus PC-nya itu kita tambahin satu buat ngirim dan buat terima. Nah, email server itu kalau di dasar teori kan ada dua ya, ada incoming sama outgoing. Nah, kalau ini tuh kita uh, buat dua-duanya sekaligus gitu, buat incoming juga, buat outgoing juga. Nah, kita misalnya masukin domain itu netmail. Nah, ini kita bikin user baru buat si PC-nya itu, misalnya RA sama RS. Nah, ini kita add. Nah, jangan lupa di DNS servernya itu kita ganti juga netlab jadi misalnya netmail. Nah, baru kita konfigurasi di PC-nya di email. Nah, kita di sini configure mail. Nah, kita masukin nama misalnya asal aja. Nah, ini untuk informasi server itu kita masukin informasi dari si email server ini. Nah, karena ini itu bisa dua, bisa pakai nama domain, bisa juga pakai alamat IP. Nah, sekarang karena kita udah punya DNS server, kita masukin aja nama domainnya. Netmail. Nah, karena dia juga bertindak sekaligus outgoing dan incoming, dan outgoing itu kita masukin dua-duanya sama. Dan kita masukin username itu yang sama dengan yang ada di ini di sini. Terus di receiver kita juga melakukan hal yang sama nih, kayak gini, sama kayak tadi, masukin sama. Cuma usernya itu pakai user satu lagi, kita save. Nah, kita coba ngirim pakai simulasi aja langsung. Kita ngirim dari sender ke receiver pakai compose. Kita punya masukin alamat email dari receiver.com, terus tes ngirim gitu. Kita klik send. Nah, ini tuh pertama-tama dia bakal sama kita dia bakal minta ke DNS server dulu nih. Di sini juga ada tulisannya statusnya. Kita klik. Nah,
bisa lihat nih dia bakal nolak karena dia ini kan dua ini bukan bukan DNS server ya, yang ngirim balasan, yang ngirim balasan tuh si DNS server. Dia bakal ngirim alamat dari IP dari netmail.com. Nah, setelah dia ngirim alamat IP, barulah dia berkomunikasi dengan email server sama kayak tadi. Karena dia pakai TCP, dia tuh bakal bikin three-way handshake dulu. Nah, baru kemudian dia ngirim paket SMTP karena kan outgoing, makanya dia pakainya SMTP. Dikirim ke email server bakal nyimpen di server sendiri dan dia bakal ngirim balasan kalau udah berhasil terkirim. Nah, kalau udah berhasil kirim, kita bisa lihat di sini. Nah, belum ada karena kita harus mencet receive-nya dulu. Kalau dia receive, dia tuh bakal kayak tadi sama dia minta ke DNS server buat nyari eh, apa alamat IP dari email server. Setelah itu baru dia berkomunikasi dengan email server. Nah, bentar. Bedanya itu dia pakainya paket POP3. Karena apa? Karena incoming. Incoming itu pakainya POP3. Nah, setelah itu email server bakal ngirim balasan dan itu bakal bisa dilihat di sini. Nah, udah diterima oleh receiver. Jadi udah selesai ngirim emailnya. Nah, kurang lebih sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.